untuk memasukkan bakalan itu kadang agak tersendat. Jadi disitulah ada peluang breeding yang kurang di pasokannya, di suppliernya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa breeding itu sebenarnya menjanjikan, pasarnya juga cukup tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat KSTV yang budiman. Perkenalkan, nama saya Mustangin atau dijuluki Mustang Farm yang beralamat di Desa Padangan, RT 2 RW 2 Kecamatan Kayidul, Kabupaten Kediri. Ya, pertama kita ambil dari nama saya sendiri, Mustangin, terus kita hilangkan I-nya jadi seperti orang luar kelihatan Mustang. Dan di Amerika Mustang Farm kan besar, kita harapannya juga nantinya bisa menjadi peternakan yang besar. Dan nama itu sendiri kan pemberian orang tua dan supaya nanti menjadi berkah di kemudian hari. Saya beternak mulai 2014 ketika sehabis Gunung Kulat meletus. Kita ada inspirasi mulai mencoba beternak yang domba, khususnya fattening. Pertama dari 12 ekor, kemudian kita analisa, kita angen-angen, dan itu hasilnya bisa menjanjikan atau ada keuntungan. Jadi setelah itu ada modal, terus kita tambah lagi volumenya, terus di tahun berikutnya ada modal lagi, kita tambah lagi volumenya, sampai saat ini 2022 dengan kapasitas 240 ekor. Jadi kita terinspirasi juga karena kebutuhan juga, karena kita mikir ketika itu kita mempunyai anak yang nantinya besar dan memerlukan biaya, apalagi untuk biaya kuliah saat ini kan juga cukup tinggi. Kalau kita tidak disupport dengan penghasilan yang memadai, nanti untuk biaya anak sekolah dan anak kuliah kita itu bagaimana, kan awalnya kita terinspirasi seperti itu. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya sudah kita siapkan, ketika waktu kita membutuhkan biaya, kita sudah siap. Ya, untuk yang saat ini kita kembangkan mulai dari awal itu fattening memang. Tapi kemudian untuk tahun ini kita mencoba dengan breeding, karena kita melihat fenomena saat ini, kecepatan laju permintaan daging cukup tinggi, dan kita untuk memasukkan bakalan itu kadang agak tersendat. Jadi disitulah ada peluang breeding yang kurang di pasokannya, di suppliernya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa breeding itu sebenarnya menjanjikan, pasarnya juga cukup tinggi. Dan saat ini yang kita alami, ketika kita mau masukkan bakalan atau dari supplier tadi kadang tersendat, berarti stok breeding itu berkurang. Makanya kita berpikiran selain fattening juga harus punya breeding meskipun kecil-kecilan. Nanti kalau semua peternak punya pola pikir semacam itu, nanti tidak akan kekurangan stok bakalan atau breeding itu tadi. Kemudian yang kita kembangkan breedingnya, nantinya kita crossing antara yang domba batur atau merino, kita crossing dengan yang lokal, nanti jadinya akan bagus. Dan kita juga mau mencoba yang saat ini lagi tren, yaitu yang dorper. Nanti kita crossing dengan yang lokal, karena kedua jenis induk ini mempunyai potensi yang sangat besar terhadap pola pertumbuhan berat badan dan tentunya penghasilan yang cukup banyak.
Kalau untuk yang fattening itu tujuannya untuk selain ada keuntungan juga perputaran modalnya akan cepat. Kalau peternak hanya mengandalkan betina saja, kadang setahun 2 tahun di awal itu akan terasa karena belum produktif. Jadi harus disuplai dengan yang minimal separuh dari kandang itu harus ada fatteningnya supaya perputaran modalnya juga tercover. Kalau untuk yang kambing lokal itu terutama untuk yang Jawa Timuran itu yang pertumbuhan berat badannya tidak sesignifikan kalau yang jenis yang Merino atau yang Dorper tadi. Ciri-ciri fisiknya kalau yang lokal kan tinggi, agak panjang yang Jawa Timuran, kalau yang Jawa Baratan agak pendek. Tetapi kalau untuk yang Merino, jenis Merino agak pendek tapi badannya besar, terus penambahan berat badannya atau pertumbuhannya itu bisa jadi hampir 2 kali lipat dari yang lokal. Kemudian yang jenis Dorper demikian juga, dari untuk menghasilkan bedaging itu akan semakin cepat juga. Makanya kedepannya kita juga akan mengembangkan crossing antara Merino dan Dorper. Nanti untuk pengembangan kebutuhan akan daging domba dibesarkan tidak akan berkurang.